Pendidikan inklusi merupakan topik yang sangat hangat dalam dunia pendidikan saat ini. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang memastikan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, belajar bersama di lingkungan yang sama. Namun, pendidikan inklusi bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk belajar, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang menerima, mendukung, dan memberdayakan semua siswa tanpa terkecuali. Salah satu aspek dalam pendidikan inklusi yaitu terkait manajemen kelas pendidikan inklusi, di mana manajemen kelas inklusi adalah suatu pendekatan yang memungkinkan semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang mendukung dan saling menghargai. Manajemen kelas inklusi yang efektif memerlukan sejumlah elemen penting, di antaranya perencanaan kurikulum yang fleksibel, strategi pengajaran yang beragam, serta keterlibatan aktif siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 2 Goblek, terdaftar 2 anak berkebutuhan khusus yang diletakkan di dalam satu kelas reguler. Kedua anak berkebutuhan khusus ini duduk di bangku yang sama, di mana hal ini akan memudahkan guru untuk mengontrol dengan anak yang reguler. Di SD Negeri 2 Goblek, para guru menggunakan kurikulum yang fleksibel dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan juga aktivitas pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Nah, dengan pendekatan ini, setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, baik secara akademik maupun sosial, dalam lingkungan yang mendukung inklusi dan keberagaman. Di SD Negeri 2 Goblek, siswa reguler menunjukkan sikap yang luar biasa dalam menerima dan mendukung teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus, di mana hal ini merupakan salah satu aspek penting dari manajemen kelas inklusi, yaitu faktor dorongan teman sebaya. Interaksi yang positif ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa saling menghormati dan belajar bersama. Dukungan dari teman sebaya ini membantu anak-anak berkebutuhan khusus merasa lebih percaya diri dan berkembang baik secara sosial maupun akademik, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan hasil observasi bahwa di SD Negeri 2 Goblek ini sudah berhasil menerapkan model kelas reguler dengan klaster. Nah, yang memungkinkan siswa berkebutuhan khusus itu belajar bersama siswa reguler di satu lingkungan yang inklusif. Nah, pendekatan ini tuh tidak hanya bermanfaat untuk anak berkebutuhan khusus saja, tapi juga menanamkan nilai-nilai empati dan keberagaman pada siswa reguler. Nah, dengan fleksibilitas kurikulum dan kolaborasi yang erat antar guru di SD Negeri 2 Goblek, mana SD Negeri 2 Goblek ini sudah menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan inklusi itu dapat diwujudkan dengan baik. Nah, meski SD Negeri 2 Goblek telah menerapkan kelas reguler dengan klaster atau telah melaksanakan pendidikan inklusi, sekolah ini masih menghadapi tantangan. Nah, seperti belum adanya guru pendamping khusus atau GPK di SD Negeri 2 Goblek, sehingga keterbatasan pengetahuan guru dalam manajemen kelas inklusi. Nah, hal ini itu membuat guru sering merasa kesulitan memastikan siswa reguler itu sudah belajar dengan optimal. Nah, sementara siswa berkebutuhan khusus itu tetap mendapat perhatian yang cukup tanpa merasa diabaikan. Nah, tantangan ini tuh menunjukkan pentingnya pelatihan dan dukungan lebih lanjut bagi para guru nantinya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi. Nah, sehingga manajemen kelas inklusi ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa dengan kebutuhan khusus saja, tetapi juga bagi seluruh komunitas di sekolah. Nah, keberagaman dalam kelas ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya, memperkuat nilai-nilai toleransi, dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih inklusif dan penuh empati. Sekian yang saya dapat sampaikan terkait hasil kajian empiris saya mengenai manajemen kelas pendidikan inklusi, khususnya yang sudah saya observasi di SD Negeri 2 Goblek. Saya harap pendidikan inklusi ini akan terus menjadi perhatian untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia ke depannya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.